freeintromusic.com layout track. Halo, kita belajar lagi tentang bilangan bulat dan pecahan. Bersama lagi saya Bu Iin. Oke, lanjut ya. Nah, pertemuan pertama, yaitu kita mau ngebahas bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Oke, jadi kita bahas dua subbab. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Perhatikan. Oke. Yang pertama adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sendiri itu dibagi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Oke. Di bilangan cacah itu terdiri dari angka 0, lalu bilangan asli. Jadi cacah itu masuk bilangan cacah itu terdiri dari angka 0 dan bilangan asli. Nah, bilangan asli sendiri itu apa aja? Yaitu angka 1, biasa 1, dan angka prima. Pernah kan belajar angka prima? Yaitu ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, apa sih angka prima itu? Yaitu bilangan asli selain 1 dan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Tapi selain angka 1. Kan misalkan tadi ini ada angka 2, angka 3, angka 5. Terus angka berapa lagi, teman-teman? Angka berapa lagi, teman-teman? Angka 7. Nah, 8 masuk nggak? Enggak dong, dia kan bisa dibagi angka 2, bisa dibagi dengan angka 4. Nah, 9 masuk nggak? Enggak dong. Nah, berarti 9 itu bukan bilangan prima, karena 9 bisa dibagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 kan 3. Udah belajar kan bagian perkalian di kelas 6? Oke, lanjut. Berarti dari habis angka 7 ini angka berapa bilangan prima? Itu angka 11. Dia cuma bisa dibagi dirinya sendiri, angka 11. Baik, lanjut ya. Nah, ada di bilangan asli itu ada bilangan komposit. Nah, komposit itu apa? Kita lihat. 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, komposit ini artinya bilangan asli selain 1 dan selain bilangan prima. Berarti bukan angka 1 dan bukan angka prima, itu termasuk bilangan komposit atau angka komposit ini. Tadi kan 9 kan tidak masuk angka prima, berarti dia dimasukkan ke angka komposit. Seperti itu. Jadi apa nih? Bilangan asli itu ada angka 1, prima, dan komposit. Oke, kalau bilangan cacah itu terdiri dari angka 0 dan bilangan asli. Oke, dilihat lagi ya. Cacah, yaitu terdiri dari angka 0, ya kan? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kan masuk ya, tapi startnya itu dari angka 0. Bilangan cacah itu startnya dari angka 0. Bukan angka kosong ya, 0. Oke. Nah, angka bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti start from number 1, angka 1. Jadi mulainya dari angka 1. Kalau bilangan negatif, itu terdiri dari angka negatif. Tapi menulisnya itu titik-titik-titik, koma, min 3, koma, min 2, koma, min 1. Karena kita yang titik-titik ini adalah angka terkecil. Kan dari kecil dulu ya, 0 kan kecil ya daripada 1. 1 juga lebih kecil daripada 2. Sama, ini juga seperti itu. Dia lebih kecil di sini angkanya. Min 3 ini lebih kecil dari min 2. Nah, min 2 ini lebih kecil dari min 1. Makanya itu nulisnya seperti ini. Kenapa sih kok bisa lebih kecil min 3 itu? Yuk kita simak di slide selanjutnya. Oke, di sini ada garis bilangan. Kita disebut selanjutnya garis bilangan. Kita buat titik-titik dengan jarak yang sama. Jadi titik-titiknya ini harus sama. Ini ke sini, jaraknya harus sama. Kalau misalnya di buku kalian itu kalau misalnya mau buat seperti ini berarti misalnya ini 1 cm, berarti ini ke sini juga 1 cm dan seterusnya harus sama. Oke.
Nah, ada angka 0 di tengah-tengah. Lalu ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sebelah kanan angka 0. Dan di sebelah kiri angka 0 ada min 1, min 2, min 3. Oke. Berarti coba kita lihat di sini, kita panggil ya. Farhan. Sorry, tadi pencet. Farhan, kita di sebelah kanannya Farhan itu ada bilangan positif. Ya, dan seterusnya itu 9 dan seterusnya ke sana bisa 10 sampai dan seterusnya tidak terhingga. Dan di sebelah kiri Farhan itu adalah bilangan negatif. Farhan kan berdirinya di angka 0. Oke, ingat ya, seperti itu namanya garis bilangan. Perhatikan, pada garis bilangan, bilangan yang di sebelah kanan lebih besar nilainya dari bilangan sebelah kiri. Bilangan yang sebelah kanan, apapun yang di sebelah kanan, itu dia lebih besar nilainya dari yang sebelah kiri. Oke, contohnya, min 8 lebih dari, kalau lebih besar itu tandanya lebih dari min 8. Oke, kita look up for min 3 sama min 8. Perhatikan ya, min 3 ini dia di sebelah kanannya min 8. Kan dibilang di sebelah kanan angkanya lebih besar nilainya lebih besar. Di sebelah kanan itu nilainya lebih besar daripada yang sebelah kiri. Berarti min 3 lebih dari min 8. Seperti itu. Seperti tadi yang slide sebelumnya kan ada min 3, min 2, ya kan min 1. Nah, min 3 ini dia lebih kecil daripada min 2. Karena min 3 ini dia di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Min 5 kurang dari min 1. Nah, karena ini min 5 di sini, min 5 kurang dari min 1. Kenapa? Kok min 5 kurang dari min 1? Karena min 5 ini di sebelah kirinya min 1. Nih, di sebelah kirinya min 1 itu ada min 5. Berarti min 5 ini kurang dari. Oke? Nah, ini tanda lebih dari. Ini tanda kurang dari. Nah, kata si ini ada yang namanya Nisa. Kata Nisa, angka yang lebih besar seperti dimakan, pokoknya yang angka lebih besar, misalnya ini angka min 3. Min 3 itu kan lebih dari min 8. Nah, itu kita makan. Dimakan. Tandanya gini, dimakan. Kayak gitu. Yang ini, min 5 sama min 1, besaran mana? Besaran min 1 kan? Nah, min 1 yang dimakan. Pokoknya yang dimakan itu adalah yang besar gitu, tandanya biar tidak bingung. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut. Operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya tadi. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nomor 1 soalnya ini. Min 8 ditambah 10 sama dengan min 8 ditambah 10 sama dengan, udah pernah belajar ya? Tapi saya jelaskan lagi ya. Min 8 tambah 10. Oke, Farhan, muncullah kamu. Oke, tadi dia ada di titik 0 kan? Karena di sini ada min 8, ya, maka kita startnya Farhan itu harus berdiri di angka min 8. Karena ini kita pakainya garis bilangan ya. Ada soal seperti ini, jadi kita menghitungnya pakai garis bilangan. Oke, Farhan, silakan berdiri di angka min 8, Farhan. Oke, karena di sini ada ditambah, nah, ditambah itu dia bergeraknya ke kanan. Oke. Berarti Farhan ini bergeraknya ke kanan kalau ditambah itu. Sebanyak 10 langkah. Nah, ini ada plus 10. Berarti bergerak ke kanan sebanyak 10 langkah. Farhan, ayo kita bergerak ke kanan 10 langkah, Farhan. 1, hitung sama-sama ya. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berhenti di situ. Nah, berhenti di angka berapa, Farhani? Di angka berapa dia berhentinya? Di angka 2. Berarti min 8 ditambah 10 itu sama dengan 2, pemirsa. Oke. Sekarang ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu 3 dikurang 7. 3 dikurang 7, berarti kita start from angka 3. Ya, berarti udah langsung aja ya di angka 3. Oke, Farhan di angka 3, Farhan. Dikurang 7, nah kalau dikurang, berarti dia bergeraknya ke kiri. Oke, kalau dikurang, dia bergeraknya ke sebelah, nah nih, ke kiri saya, kiri ke sana ya, berarti. Oke, sebanyak 7 langkah. Bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. Oke, Farhan, ayo bergerak ke kiri, Farhan, 7 langkah. 1. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia berhenti di angka min 4. Nah, berarti gimana? 3 dikurangi 7 sama dengan min 4. Kayak gitu, paham ya? Jangan lupa dicatat. Oke, lanjut. Masih penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, soal nomor 3. Min 1 dikurang 3 sama dengan, ayo, ini bergerak kemana nih? Terus start from angka berapa? Mulai dari angka berapa nih? Berarti dia mulai dari angka min 1, bergerak ke, yang minus ini bergerak ke kiri, sebanyak berapa langkah? 3 langkah. Oke, ayo kita bikin garis bilangannya. Serap. Dimulai dari angka min 1 ya, Nisa yang bergerak ke kiri, Nisa, sebanyak 3 langkah. Ayo, 1, 2, 3. Nah, berarti min 1 dikurang 3, karena dia berhenti di min 4. Ya, Nisa berhentinya di min 4. Itu berarti sama dengan min 4. Soal selanjutnya. Kelihatan nggak? Oke. Soal selanjutnya, min 1 dikurang min 3. Nah, di sini ada min ketemu min. Kalau min ketemu min, itu kita ubah menjadi plus. Oke, nanti ada penjelasannya. Diubah menjadi plus. Jadi min 1 ditambah 3. Jadi kan min ketemu min itu gini. Min ketemu min itu berubah menjadi plus. Gitu. Oke. Min 1 ditambah 3. Berarti start from angka berapa? Start from angka min 1. Bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Udah ngerti ya pastinya ya. Mudah sekali nih. Min 1, ayo. Nisa, di min 1 Nisa. Bergerak ke kanan Nisa sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Oke. Atau min 1 dikurang min 3 sama dengan 2. Oke. Oke, next. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat lagi ya. Contoh, min 7 ditambah 2. Oke, ini contoh yang lain. Kalau yang tadi kan kita pakai cara dengan garis bilangan. Kalau yang ini kita pakai cara yang lain. Jadi, insya Allah lebih mudah yang ini. Oke, simbol minus, kita misalkan dengan hutang. Oke, sedangkan simbol plus kita misalkan dengan dibayar. Nah, ingat-ingat ya,
Pokoknya minus itu dibacanya hutang, dibaca. Oke, plus itu dibacanya dibayar. Ya. Nah, kalau ini min 7 ditambah 2 bisa dibaca seperti apa? Gitu. Hutang 7, karena ini di sini minus kan berarti kan dia hutang. Hutang 7, nah plus dibacanya dibayar 2 sama dengan bla 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 bla. Sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini ada Nisa sama Farhan. Katanya Nisa, Farhan, kamu punya utang 7 nih sama aku. 7 apel sama aku gitu katanya ya. Kamu punya utang 7 apel sama aku. Katanya si Farhan, oh iya Nisa, aku bayar 2 apel dulu ya. Nah ini apelnya. Oh buat kamu. Kelihatan ya. Oke. Pertanyaannya, apakah Farhan masih punya hutang? Ya jelas dong masih punya hutang ya kan. Kalau Farhan masih punya 2 hutang, berapa hutang Farhan setelah ia membayar 2 buah apel? Kan dia masih punya hutang, hutangnya 7. Terus dia udah bayar nih 2, kira-kira dia masih punya hutang apa enggak? Logikanya. Masih dong, utang 5 apel. Dia masih utang 5 apel sama si Nisa. Nah, karena masih hutang, berarti kita bisa nulisnya min 5. Hutang 5, seperti itu. Oke? Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perkalian bilangan bulat. Nah, ini tadi kan penjumlahan dan pengurangan sudah. Sekarang perkalian bilangan bulat. Diperhatikan ya. Di sini ada hasil perkalian bilangan bulat positif, dan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini kata-katanya seperti itu, saya ringkas saja, berarti positif dikali positif sama dengan positif. Berarti positif dikali positif hasilnya positif. Seperti itu. Ini contohnya, positif 4, nah karena positif itu tidak usah ditulis, ya kan, bilangan positif kan tidak ada ditulis plus 4 gitu kan, nggak usah ya. Berarti saya baca aja ya, nih karena sifatnya positif, positif 4 dikali positif 3 sama dengan positif 12. Ya kan? Itu berarti positif dikali positif sama dengan hasilnya positif. Oke, lanjut. Hasil perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Dan sebaliknya, negatif dikali positif sama dengan negatif. Intinya yang beda itu hasilnya negatif. Seperti itu. Contohnya, 4 dikali negatif 3 atau minus 3 boleh. Itu sama dengan minus 12 ya. Oke. Lanjut. Hasil perkalian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Nah, ini yang saya bilang tadi di slide sebelumnya ya. Kan negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, sama kayak ketemu tadi. Negatif ketemu negatif, jadilah positif. Ingat ya, saya pernah memperagakan ini. Oke. Contohnya, min 4 dikali min 3 sama dengan 12. Jadi minusnya hilang. Karena sifat ini, negatif dikali negatif sama dengan positif. Perhatikan hasil pembagian, pembagian bilangan bulat sekarang. Oke, perhatikan ya, hasil pembagian bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Sama seperti yang tadi perkalian, kalau ini pembagian. Positif dibagi positif sama dengan positif, gitu. Oke, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini kalau positif dibagi positif, tetap positif. Kayak gitu. Yang ini hasil pembagian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Nah ini positif dibagi negatif sama dengan negatif, sama kayak tadi kan. Pokoknya yang beda itu artinya ada negatif dan positif, pasti hasilnya itu negatif. Kayak gitu di perkalian dan pembagian. Sama ini juga
pembagian bilangan negatif dan negatif hasilnya positif. Oke, sama yang kayak tadi yang perkalian itu. Contohnya ini. Oke, selanjutnya untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Angka apapun yang dibagi 0 itu hasilnya itu tidak terdefinisi. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ada pertanyaan 5 dibagi 0 berapa anak-anak? Dibagi 0 ya. Oh, tidak terdefinisi Bu Iin, kayak gitu. Ngerti ya? Kayak gini. Nah, selanjutnya untuk sembarang bilangan bulat A, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Berarti 0 dibagi apapun hasilnya 0. Kamu punya apel nggak? Nggak punya kan? Nggak punya apel, berarti apel kamu 0. Yaudah, kamu bagiin ke 5 orang. Nah, kamu nggak punya apel, mana bisa kamu bagiin ke orang? Berarti tetap 0. Gitu. Orang kamu bagiin 0 apel kayak gitu. Itu contoh ilustrasi ya. 0 dibagi angka apapun sama dengan 0. Nah, ini A itu bilangan bulat, itu maksudnya. Thank you. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. freeintromusic.com layout track.